Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kembali lagi bersama kami di channel seputar madrasah yang akan menginformasikan sebuah tutorial maupun informasi terkait dengan madrasah. Dalam kesempatan ini saya akan memberikan informasi sekaligus bagaimana cara untuk mengajukan PPG Batch 3 tahun 2025. Nah, sesuai dengan edaran yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Agama untuk seleksi administrasi PPG dalam jabatan Madrasah Batch 3 Mapel Agama tahun 2025. Di sini ada beberapa syarat ya Bapak Ibu. Jadi sambil menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada, saya ini umum, kenapa kok di menu PPG di akun saya itu aktif. Contohnya ada sarjana ekonomi, terus kemudian ada pokoknya yang selain pendidikan agama itu masuk. Nah, nanti kita akan bahas di bawah Bapak Ibu kenapa kok ada yang masuk, ada yang enggak, gitu ya. Oke, di sini yang pertama Bapak Ibu itu harus terdaftar aktif sebagai guru madrasah pada MIS GTK. Nah, ini untuk mengaktifkannya di menu akunnya Bapak Ibu masing-masing ya. Jadi nanti bisa diaktifkan. Terus kemudian yang kedua harus memiliki NPK. NPK ini adalah nomor yang kita dapat ketika mendaftar sebagai guru di Simpatika dulu, atau istilahnya itu MIS-GTK sekarang. Nah, kalau Bapak Ibu sudah menjadi guru, kemungkinan NPK-nya itu udah keluar. Terus yang ketiga, memiliki TMT paling lambat itu 30 Juni 2023. Nah, Bapak Ibu itu terdaftar aktifnya di Simpatika minimal, paling minimal itu tanggal 30 Juni 2023 atau sebelumnya. Kalau melewati 30 Juni, misalnya 30 Juli, 30 Agustus, nah itu berarti nggak terdaftar, maka nanti tersilang di bagian TMT kalau tidak salah. Terus yang keempat, harus memiliki kualifikasi akademik minimal S1 atau D4 yang sesuai dengan mapel PPG dalam jabatan mata pelajaran agama. Nah, ini yang nanti masuk, ada yang muncul menu PPG bisa diajukan dan ada yang masih silang, itu nanti di poin nomor 4. Terus yang kelima, belum mencapai batas usia pensiun guru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini nomor 5 ini berarti masa pensiun itu di atas 60 ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu masih umurnya 60 ke bawah, itu pasti bisa. Terus yang terakhir, belum memiliki sertifikat pendidik ya tentu, karena bagi calon PPG itu pasti nggak punya sertik ya. Koreksi nanti kalau salah Bapak Ibu bisa dikoreksi di kolom komentar. Nah, terus kemudian bagi guru yang memenuhi syarat sebagaimana pada poin di atas, dimohon untuk mendaftarkan diri dengan tata cara ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, mendaftar mandiri melalui MIS-GTK. Yang kedua, menandatangani dan mengunggah fakta integritas saat melakukan pendaftaran. Nanti kita berikan contoh. Yang ketiga, penandatangan fakta integritas bersifat hukum sehingga calon peserta mengikuti PPG sampai tuntas dengan komitmen dan daya juang tinggi dalam meraih kelulusan. 4. Kandidat calon peserta PPG dalam jabatan guru akan dipilih berdasarkan regulasi yang berlaku. Nah, ini nanti untuk yang nomor 4 ini itu wewenangnya Kanwil atau kabupaten kota ya Bapak Ibu. Keterangannya di ajuan PPG-nya, kalau sudah selesai ajuan PPG akan diverifikasi oleh Kanwil gitu. Jadi nanti setelah semuanya pendaftar itu akan diseleksi mana yang nanti masuk ke dalam batch ketiga, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut Bapak Ibu, sekarang ke jadwal.
Jadwal PPG dalam jabatan bagi guru madrasah batch 3 mata pelajaran agama tahun 2025. Nah, di sini pendaftarannya melalui MSGTK itu tanggal 21 sampai 27 Juli. Nah, sekarang sudah tanggal 22. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya Bapak Ibu. Kalau memang menu ajuan PPG-nya muncul, bisa langsung diisi. Kenapa kok seperti itu? Ya, karena sekarang itu mungkin pembukaan PPG-nya banyak Bapak Ibu ya. Jadi diikuti. Terus yang kedua, verifikasi dan validasi. Nah, ini yang saya maksudkan tadi, yang di poin nomor 4. Kandidat calon, nah ini akan dipilih berdasarkan regulasi yang berlaku. Yang nomor 2, verifikasi dan validasi berkas seleksi administrasi oleh admin kabupaten dan admin provinsi. Jadi, setelah kita mendaftar, sudah mengunggah fakta integritas, kemudian yang dilanjutkan adalah verifikasi ini. Ketika kita nanti memang berhak untuk mengikuti PPG, maka akan disetujui Bapak Ibu. Nanti akan muncul hijau. Nah, kalau memang belum layak, nah kan nanti statusnya akan tetap sama, yaitu ajuan PPG. Soalnya di batch 2 kemarin itu juga ada kasusnya di daerah saya itu seperti itu Bapak Ibu. Kalau yang keterima itu statusnya hijau, kalau yang belum keterima itu statusnya masih tetap sama. Terus yang ketiga, pengumuman hasil seleksi administrasi dan penempatan LPTK, maksudnya penempatan kita PPG itu di mana, tapi via daring kok Bapak Ibu, kemarin yang batch 2. Jadi nanti kita ikuti. Terus lapor diri ke LPTK. Pelaksanaan PPG-nya mulai tanggal 1 September sampai dengan 3 Oktober. Itu 1 bulan, berarti pendampingan dan tryout. Itu bulan Oktobernya, pelaksanaan UKM PPG juga di bulan Oktober. Nah, ini jadwalnya, jadwal resminya Bapak Ibu. Jadi bisa diikuti bersama. Terus, nah ini yang saya maksudkan Bapak Ibu. Di sini ada tabel linearitas PPG dalam jabatan bagi guru madrasah batch 3 mata pelajaran agama tahun 2025. Nah, di sini sudah muncul mapel dan juga bidang studinya. Nah, makanya seperti contoh ini Bapak Ibu ya, di guru kelas MI ya. Di guru kelas MI di sini ada mapel matematika atau bahasa Indonesia. Di situ itu kan mapel umum Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu itu kuliah dengan jurusan prodi umum seperti ini, maka nanti bisa ikut PPG, tapi dengan catatan Bapak Ibu harus mengajar di guru kelas MI. Itu ya Bapak Ibu. Jadi sama di guru kelas RA juga sama. Ini ada pendidikan umumnya. Seperti contoh, ini ada pendidikan guru TK, psikologi. Kalau di guru kelas RA sedikit ya, tapi yang paling banyak itu di guru kelas MI ini banyak. Terus di bahasa Arab, kemudian di SKI, akidah, ini semua agama ya Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu bisa cek ya, nanti mungkin suratnya ini bisa saya taruh di Google Drive, saya taruh di deskripsi, bisa Bapak Ibu baca sendiri. Kenapa kok saya bisa ikut batch PPG, padahal saya itu nggak jurusan agama. Sekarang padahal kan untuk isunya itu di batch ketiga, bukan isu sih, tapi memang di sini sudah tertulis mata pelajaran agama. Nah, ini di Fikih itu ada ekonomi Bapak Ibu, ekonomi syariah. Jadi Bapak Ibu kalau bisa jurusan ekonomi, misalnya jurusan ekonomi di S1-nya itu juga kemungkinan bisa masuk di Fikih, seperti itu. Pokoknya nanti intinya dicek di ajuan PPG-nya Bapak Ibu, nanti muncul soalnya. Oke, dari sini mungkin cukup ya, kita langsung beralih ke MSGTK. Nah, di MSGTK ini kita langsung, ini di menu keaktifan ya Bapak Ibu, bisa diaktifkan sendiri melalui akunnya masing-masing. Nah, kita langsung lanjut ke PPG dalam jabatan. Nah, di sini saya sudah mengajukan ya. Nah, di menu ajuan PPG di sini kalau Bapak Ibu belum mengajukan, itu pasti di sebelah kiri itu ada namanya ajuan PPG. Nah, ajuan PPG itu bisa Bapak Ibu klik, kemudian nanti muncul
karena punya saya sudah ajukan ya, bisa diklik, kemudian pilih kampus, kemudian prodi, kemudian jurusan. Nah, kemudian di bawahnya nanti Bapak Ibu bisa ngecek mapel PPG apa yang bisa Bapak Ibu ikuti. Seperti contoh, ini salah satu guru saya, ini mapelnya adalah jurusannya waktu kuliah adalah manajemen pendidikan Islam. Nah, kemudian setelah dipilih prodinya, baru dicek di sini, ternyata manajemen pendidikan Islam itu bisa mengikuti 4 mapel Bapak Ibu. Dan di MISGTK-nya itu juga muncul 4 mapel di manajemen pendidikan Islam. Manajemen pendidikan Islam ini Quran hadis, manajemen pendidikan Islam akidah akhlak, dan manajemen pendidikan Islam SKI. Terus kemudian di guru kelasnya juga ada 2. Di guru kelas RA ini bisa memilih manajemen pendidikan Islam, kemudian di guru kelas MI juga bisa memilih manajemen pendidikan Islam. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu bisa cek nanti di kolom deskripsi, untuk dokumen ini akan saya share. Kemudian nanti untuk di menu ajuan PPG-nya, kalau memang muncul, Bapak Ibu bisa memilih mapel yang sesuai dengan linearitas dari S1-nya Bapak Ibu masing-masing. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon nanti ditambahi di kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.